Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Mana nih kakak mau dengar suara adik-adik semuanya? Apa kabar? Luar biasa, sekali lagi lebih nyaring. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bagus adik-adik. Semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita, Kengga mau ajak adik-adik semua untuk melihat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mulai ibadah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau puji nama Tuhan nih. Kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang senang
Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Ayo, kita persiapkan sikap doa kita yang baik nih. Pertama kita lipat tangannya. Lalu kita tundukkan kepalanya. Kemudian kita tutup matanya. Sudah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Kengga mau ajak adik-adik semua angkat satu pujian, dan Kengga minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua masih semangat nggak? Masih semangat dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Coba Kengga mau dengar suaranya. Laskar Kristus, yes. Laskar Kristus, yes. Tepuk Yesus, yes. Sus, Yesus, yes. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk ke persembahan yang akan dipimpin oleh Karangga, Kengga mau ajak adik-adik semua angkat satu pujian lagi sambil berdiri ya adik-adik semua. Kita angkat satu pujian
Jesus, You're My Number One. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Shalom teman-teman, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahannya, kalian memerlukan satu buah amplop. Dan jangan lupa tulis tanggal hari ini ya teman-teman. Sambil kita mengiringi persembahan kita, marilah kita mendengarkan satu buah lagu dengan judul Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih sayang, karena sudah selalu setia untuk beribadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Kak Esther harap kalian selalu semakin setia ya hari lepas hari. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menemani anaknya ibadah dan mengingatkan anaknya untuk selalu beribadah setiap hari Minggu. Baiklah adik-adik, tidak lupa juga nih Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini yang sudah memimpin ibadah gabungan, yaitu ada Kak Talita dan Kak Inga. Dan yang membantu kita untuk memandu persembahan ada teman kita
Rangga. Terima kasih karena kalian di sela-sela kesibukan kalian sekolah maupun kuliah, kalian tetap nomor 1 yang namanya pelayanan. Dikasih tugas, tidak pernah nolak, tetapi kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Selanjutnya di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia 1 tahun dalam minggu ini. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther yakin dan percaya kalian akan semakin didewasakan dalam segala hal. Kalian akan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus dan juga kebanggaan orang tua. Jangan lupa untuk tetap setia beribadah setiap hari Minggu ya sayang. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati kalian. Informasi selanjutnya seperti biasa, Kak Esther mau menyampaikan mengenai disiplin protokol kesehatan. Iya betul adik-adik, 5M. Karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kak Esther harap kita masih harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Esther tahu kalian semua pasti sudah bosan ya, sering-sering di rumah, belajar online, apa-apa serba jarak jauh. Tetapi itu semua demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Apabila adik-adik sayang kepada orang-orang di sekitar kalian, mari kita jaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, harus tetap semangat, jangan lupa berdoa. Kita yakin pandemi ini pasti akan berlalu, asal kita bekerja sama menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk kita semua minggu ini. Sekarang Esther tanya nih, udah siap nggak untuk ibadah di kelas masing-masing? Iya, Kak Esther yakin kalian pasti sudah siap. Oke sayangku semua, sekarang silakan kita akan beribadah masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Persiapkan diri kalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pas luar biasa kan? Pada pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita nyanyi Ibu Jari ya adik-adik. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari kami tidur malam tadi hingga bangun pada pagi hari ini. Dan sekarang kami ingin mendengarkan cerita-Mu. Kau berkati setiap cerita yang disampaikan supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilangnya amin. Adik-adik tahu nggak penjara merupakan tempat apa? Tempat berkumpulnya orang-orang yang jahat atau baik, adik-adik? Orang yang jahat, betul adik-adik. Mereka biasanya adalah orang yang melakukan kesalahan. Emang mereka biasanya melakukan kesalahan yang seperti apa ya adik-adik? Seperti mencuri, membunuh, dan banyak hal lainnya adik-adik. Tapi ada beberapa kejadian di mana orang yang tidak melakukan kesalahan sama sekali itu dipenjara adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata adik-adik ada beberapa petinggi atau orang yang memiliki kekuasaan itu menggunakan kekuasaannya secara semena-mena atau semaunya dirinya adik-adik. Misalnya nih, ada seorang petinggi yang tidak menyukai kakak. Karena dia tidak menyukai kakak, meskipun kakak tidak memiliki kesalahan, dia bisa saja memenjarakan kakak. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Petrus. Dia tidak bersalah, tetapi dia dipenjara karena petinggi tidak menyukai dirinya adik-adik. Nah, adik-adik penasaran nggak gimana ceritanya? Kalau adik-adik penasaran, langsung saja kita dengarkan dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen. Shalom adik-adik kelas kecil, apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Baik adik-adik, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam cerita. Cerita kita minggu ini adik-adik bisa lihat di Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi adik-adik bisa lihat cerita kita minggu ini di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana atau masih belum bisa baca, bisa minta tolong ya sama mama atau papahnya untuk bantu adik-adik buka Alkitabnya dan membacanya bersama-sama setelah kita sekolah minggu. Baik adik-adik, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka.
Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah adik-adik, itu dia cerita kita minggu ini. Dari cerita kita minggu ini kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita ini mendoakan orang-orang yang sedang dalam kesulitan adik-adik. Contohnya teman kita misalnya lagi sakit. Nah Tuhan itu mau kita mendoakan teman kita itu dari jauh adik-adik supaya teman kita itu cepat sembuh. Nah contohnya seperti itu ya adik-adik. Nah itu dia adik-adik cerita kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Helen. Gimana ceritanya? Seru nggak? Iya, sudah pasti seru dong. Nah, sekarang kita tiba waktunya kita untuk pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Posisi badannya tegap ya. Untuk orang tua dan kakak-kakaknya yang sedang memantau adiknya beribadah bisa ikut membantu. Kalau sudah siap, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik, langit, dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan
mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik masih pada semangat nggak? Nah, kalau adik-adiknya masih pada semangat, kita angkat satu pujian penutup dengan judul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa,
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, dari awal kami beribadah tadi, hingga kini di akhir ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami, tolong kiranya Engkau urapi kami dengan roh-roh keselamatan-Mu, sehingga kami dapat tetap sehat dan bergembira dalam menjalankan aktivitas kami. Tuhan, itulah doa yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik, tetap patuhi protokol dan tetap jaga jarak dan juga pakai maskernya. Shalom. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya.
bersyukur